Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Sulusia dari Program Studi Manajemen Keuangan Syariah ingin menjelaskan tentang akuntansi musyarakah LKS sebagai mitra pasif. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, yaitu dana, aset, atau keterampilan untuk menjalankan usaha bersama, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Dalam akuntansi musyarakah, lembaga keuangan syariah LKS dapat berperan sebagai mitra pasif. Sebagai mitra pasif, LKS menyediakan modal dalam bentuk kas atau aset non-kas, tetapi tidak terlibat langsung dalam operasional atau manajemen usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan, biasanya berdasarkan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Yang kedua, di sini ada peran LKS sebagai mitra pasif. Sebagai mitra pasif, LKS hanya menyediakan modal tanpa terlibat dalam pengelola usaha secara langsung. Pengelolaan usaha dilakukan oleh mitra aktif atau disebut dengan nasabah. Peran pasif ini menjadi kontribusi LKS terbatas pada pendanaan. Yang ketiga, ada karakteristik akuntansi musyarakah untuk mitra pasif. Yang pertama ada pencatatan kontribusi modal, yaitu modal yang disalurkan oleh LKS dicatat sebagai investasi musyarakah dalam akun aset. Yang kedua, ada pencatatan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. LKS mengakui bagian laba sebagian pendapatan ketika realisasi laba diketahui secara pasti. Yang ketiga, ada pencatatan kerugian, yaitu jika terjadi kerugian maka akan dibebankan berdasarkan porsi modal. LKS mencatat kerugian sebagai pengurang nilai investasi musyarakah. Selanjutnya di sini ada pengakuan dan pengukuran mengacu PSAK 106. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, investasi musyarakah diukur berdasarkan nilai kontribusi modal awal. Yang kedua, ada laba atau kerugian diakui saat terjadi realisasi atau disebut dengan bukan estimasi. Yang ketiga, ada jika musyarakah jangka panjang, LKS perlu melakukan evaluasi atas nilai tercatat secara periodik. Selanjutnya di sini ada pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, di sini LKS wajib mengungkapkan yang pertama jenis dan nilai investasi musyarakah, yang kedua nisbah bagi hasil, yang ketiga resiko kerugian, yang keempat kinerja musyarakah, yang terakhir kebijakan akuntansi yang digunakan. Nah, kesimpulannya di sini sebagai mitra pasif dalam akad musyarakah, LKS bertindak sebagai penyedia dana dan tidak terlibat langsung dalam operasional usaha. Akuntansi musyarakah menekankan pada transparansi pencatatan modal, pengakuan laba rugi berdasarkan realisasi, serta pengungkapan yang memadai sesuai PSAK 106. Model ini memungkinkan LKS berperan dalam mendukung sektor real secara syariah tanpa melibatkan diri dalam manajemen usaha harian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.